Ya, terima kasih Bro Willem untuk kesempatannya. Ya, rekan muda peziarah yang terkasih, selamat malam semuanya. Ya, ini kesempatan yang bagus untuk kita mengenal ensiklik dari Bapak Paus kita yang tercinta, yang secara umum itu diterima secara positif, baik oleh kalangan gereja Katolik. Ini dianggap sebagai konsistensi Bapak Uskup melihat atau menyuarakan sesuatu yang terkait nasib banyak orang. Maka kelihatan bagaimana Bapak Paus Fransiskus kita itu selalu konsisten, yaitu mendorong gereja untuk keluar dari dari ekleos. Nah, ini kan sebenarnya menindaklanjuti apa yang dipesankan oleh para bapak konsili ya, terutama Gaudium et Spes. Mimpi, harapan, kesulitan, suka duka dunia adalah mimpi, harapan, dan suka duka gereja juga. Nah, ini terasa sudah sejak dalam ensikliknya yang pertama, yaitu Laudato Si, dan sekarang dilanjutkan dengan Fratelli Tutti ensiklik yang kedua ini. Lihat ada kaitan yang begitu erat ya. Nah, kita akan lihat nanti ya. Nah, judulnya adalah Fratelli Tutti, yaitu persaudaraan persaudaraan untuk semua orang, persaudaraan sosial. Nah, ini temanya. Tetapi saya membacanya sebagai persaudaraan bagi dan bersama yang lemah. Karena universal itu punya wujud konkret, yaitu persaudaraan terutama yang disatukan oleh sikap kita terhadap mereka yang menderita. Itu inti dari ensiklik ini. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, sebagai pengantar ada 3 konteks yang bisa kita baca sebagai sudut pandang membaca dokumen ini. Salah satu kesulitan membaca dokumen gereja adalah itu kering ya. Jadi kalau dibaca begitu saja itu jadi tidak menarik. Tetapi menarik kalau kita kaitkan dengan konteks-konteksnya. Konteks pertama adalah konteks dekat. Fratelli Tutti ini memang dirancang sebagai ungkapan Bapak Paus secara resmi kemanusiaan dari Abu Dhabi yang ditandatangani bersama Imam Besar Ahmad Al-Tayyib. Nah, ini konteks dekatnya. Jadi ensiklik ini merupakan follow up dari dokumen persaudaraan lintas agama, persaudaraan kemanusiaan yang ditandatangani bersama Imam Besar Ahmad Al-Tayyib. Itu konteks dekat. Konteks dadakan, nah ini enggak. Jadi ketika Bapak Paus menulis ensiklik ini, tiba-tiba maka dadakan itu muncul epidemi COVID-19. Nah, maka saya menyebut konteks dadakan. Justru konteks dadakan ini semakin memperuncing refleksi, membuktikan apa yang beliau prihatinkan itu terwujud itu. Mendapatkan contohnya yang sangat nyata, yaitu ketidakmampuan banyak orang untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Aneh itu. Udah tahu untuk kebaikan bersama, tapi kok nggak mau kerja sama itu. Padahal kalau dia sakit, saya ikut sakit. Tahu begitu ya nggak mau kerja sama juga gitu. Nah itu membuktikan betapa urgentnya tema ini, persaudaraan semua umat manusia. Lalu konteks jauhnya, ini konteks jauh yaitu posisi moderat Bapak Paus Fransiskus. Jadi kalau menyederhanakan di Vatikan itu ada 3 kubu ya. Yang satu itu kubu progresif, itu kubu yang bisa kita anggap liberal lah. Mereka mau supaya gereja itu dalam situasi apapun itu aman. Kadang-kadang bisa sampai melupakan tradisi. Ini kubu progresif. Ada lagi kubu konservatif. Nah ini gereja tidak bisa beradaptasi karena gereja harus menonjolkan tradisinya.
Nah, ini yang kelihatannya sekarang lebih kencang ini, kubu konservatif ini. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan WhatsApp, isinya itu untuk menandatangani petisi di change.org supaya Gereja Katolik menerima komuni itu seperti cara lama sebelum Konsili Vatikan kedua, yaitu melewat lidah, tidak lewat tangan lagi. Wah, ini kan pengaruh kubu konservatif bisa sampai Indonesia. Nah, ini kutub yang kedua. Nah, Bapak Paus itu ada di tengah-tengah. Dia itu moderat. Di satu sisi dia ingin gereja beradaptasi dengan dunia, di sisi lain adaptasinya itu tidak mengabaikan tradisi. Yang menarik adalah kubu moderat ini dimusuhi oleh dua kubu lainnya. Oleh kubu yang progresif, moderat dianggap terlalu lambat. Oleh kubu yang konservatif, moderat dianggap mengkhianati tradisi. Biasanya kalau orang banyak musuhnya itu orang baik gitu ya. Jadi orang baik itu biasanya banyak. Lihatlah orang-orang sekitar kita. Nah, itu. Maka Bapak Paus ini konteks jauhnya adalah kita akan membaca bagaimana dengan ensiklik ini Bapak Paus hendak melakukan apologia di hadapan kedua kubu tadi. Bukan pembelaan diri tapi pembelaan sikap di hadapan kedua kubu tadi, tapi khususnya adalah kubu yang konservatif. Mengapa saya mengatakan kubu konservatif? Karena begitu dokumen ini ditandatangani, banyak itu tidak setuju dengan dokumen Abu Dhabi. Ada satu kalimat, satu poin yang mereka tidak suka, yaitu bahwa keanekaragaman agama dan kepercayaan itu dikehendaki Tuhan. Mereka tidak setuju dengan kata-kata itu. Mereka mengusulkan supaya kata dikehendaki Tuhan itu dihapus, diganti dengan ditolerir oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu ya terpaksa menerima keanekaragaman kepercayaan dan agama. Nah, hanya ada satu penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini reaksi dari kubu konservatif terhadap dokumen itu. Yang menarik sampai saat ini tidak ada perubahan kata-kata dari dokumen itu, dan keluarlah Fratelli Tutti ini ya. Maka ini kalau dibaca dengan cara demikian, dokumen ini menjadi menarik karena bisa memberikan tanggapan terhadap kubu konservatif yang memprotes isi dokumen Abu Dhabi khususnya terkait dengan keanekaragaman agama yang menurut mereka tidak dikehendaki Allah, tapi ditolerir oleh Allah. Dokumen Fratelli Tutti memberikan jawabannya. Nah, kalau kita baca dari konteks itu kan jadi kelihatan ya. Jadi ada daya tariknya gitu. Apa nih jawaban Paus nih? Nah, itu salah satu membaca dokumen gereja. Coba lihat konteksnya apa, coba lihat apa yang mau ditanggapi dengan dokumen ini. Selalu begitu. Kalau enggak, kering dokumennya itu. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, tetapi tidak hanya sebatas itu. Seperti saya katakan tadi, dokumen ini perlu dikaitkan sebagai kelanjutan dari Laudato Si. Bagaimana kelanjutannya? Saya melihat bahwa tema besar dokumen Fratelli Tutti adalah dua ekonomi yang dihadapkan. Ekonomi itu bukan perkara sekedar bisnis ya, uang, materi, tidak, tapi ekonomi dalam arti yang mendasar. Kita kalau belajar ingat SMP dulu, ekonomi dari kata oikos dan nemein. Oikos itu rumah, nemein atau nomos itu adalah pengaturan, manajemen. Maka ekonomi sebenarnya bagaimana mengatur rumah tangga sebenarnya. Siapa yang nyapu halaman, ya, jam berapa mesti cuci piring, siapa yang megang buku keuangan, siapa yang belanja ini. Itu ekonomi arti mendasarnya itu, yaitu pengaturan rumah sehingga setiap orang itu bisa hidup nyaman di rumah yang sama. Nah, dalam arti ini, rumah kita bersama adalah dunia. Maka bagaimana dunia ini diatur? Nah, ini ada dua cara mengatur dunia ini. Bapak-bapak gereja pun menggunakan kata ekonomi ketika mau menjelaskan sejarah keselamatan. Artinya Allah itu pelan-pelan itu mengungkapkan rahasianya dan pelan-pelan dipercayakan kepada orang-orang yang dia pilih. Para nabi, para imam, para kudus. Jadi Allah mengatur supaya tata keselamatan itu tercapai. Maka kata ekonomi ini menarik. Dan itu saya pilih untuk menjelaskan tema besar dokumen ini. Ada dua ekonomi yang dihadapkan oleh Bapak Paus supaya kita sadar Allah, yaitu tata keselamatan. Yang tujuannya satu, membuat kita semakin
hidup sebagai citra Allah, sebagai anak-anak Allah. Maka itulah selamat, hidup sebagai anak-anak Allah dalam relasi dengan Allah dan seluruh ciptaan. Ini ekonomi kerajaan Allah. Lalu ada ekonomi lain, yaitu ekonomi kerajaan uang. Nah, ini tata penghancuran ini, karena kemudian ketika materi uang itu dipisahkan dari etika, dipisahkan dari kemanusiaan, lalu bisa berdiri sendiri, nah itu dampaknya luar biasa itu. Dan ini yang mau dihadapkan termasuk juga dalam dokumen ini. Dan ini sudah nampak dalam dokumen sebelumnya, Laudato Si, bagaimana tata penghancuran ini merusak alam. Dan siapa yang paling dirugikan ketika rusak adalah orang yang paling lemah. Nah, maka dalam dokumen ini katakan bahwa yang membedakan dua tata ekonomi dan dua tata kerajaan ini adalah, itu sebabnya dokumen ini disebut Fratelli Tutti, saudara bagi semua, terutama yang lemah. Karena dalam tata ekonomi mah nggak dapat tempat. Karena yang lemah itu nggak menguntungkan. Kurang lebih arahnya ke sana. Nah, itu. Maka kita lihat slide berikutnya bagaimana dua tema ini kemudian diwujudkan dan dijelaskan. Nah, sayangnya teman-temanku yang terkasih, saya tidak bisa menjelaskan seluruh isi dokumen. Saya hanya menawarkan untuk ini menjelaskan atau memaparkan dan men-sharingkan pembacaan saya atas bab 1, bab 2, dan bab 3 dari 8 bab yang ada. Tetapi tenang saja, 2 bab itu sudah mencangkup sebenarnya 2 bagian dari 3 bagian dokumen ini. Mengapa? Karena kalau kita lihat, Bapak Paus Fransiskus itu punya metode 3 langkah, yaitu melihat, menilai, dan bertindak. Ya. Maka dalam dokumen Fratelli Tutti atau FT ini ada 3 bagian, yaitu melihat situasi aktual dunia, itu menilai, itu ada di bab 2 dan bab 3, lalu bertindak atau konkretnya bagaimana itu di bab 4 sampai bab 8. Jadi kita akan melihat bagian melihat dan bagian menilai yang ada di bab 1 dan bagian menilai dan 3. Nah, ini dia. Maka dari 8 bab kita melihat 3 bab pertama dulu, yaitu bagian melihat dan menilai. Ya, bab 1 melihat dunia. Jadi ketika melihat apa yang dilihat oleh Bapak Paus dan kita sebenarnya mengalami itu ketika dikaitkan dengan persaudaraan. Kita melihat dunia yang tertutup. Apa artinya tertutup? Artinya kalau dikaitkan dengan yang paling lemah. Ada nggak sih di dalam diri teman-teman anak muda ketika melihat orang miskin, ya, ketika melihat orang narik gerobak, ketika melihat pemulung, lalu merasa nggak mampu, kan nggak bisa berbuat apa-apa karena merasa nggak berdiri saat ini, tapi besok siapa yang bisa nolong? Kita nggak, kita merasa aduh aku nggak bisa berbuat banyak di hadapan penderitaan, adalah nggak berbuat apa-apa. Persis karena merasa lumpuh, nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya menutup diri terhadap orang yang menderita. Dan ternyata itu bukan terjadi, bukan random, bukan acak, tapi itu by design. Itu diatur sudah oleh orang yang punya kekuatan. Maka kita lihat slide berikutnya. Nah, maka kita melihat sekarang bahwa dunia yang tertutup seperti ini, terutama yang menutup mata terhadap orang yang lemah, itu ternyata dunia yang memang diciptakan, disengaja supaya demikian. Maka Bapak Paus kemudian memaparkan kurang lebih ada 4 budaya ekonomi uang yang menghancurkan karena mengabaikan orang yang lemah. 4 budaya ini saya sebutkan, ini tidak disebutkan secara eksplisit di dokumen, tapi ini 4 budaya itu adalah budaya tanpa sejarah. Ketika orang nggak punya sejarah, lalu yang lain dipandang sebagai kekosongan. Nggak punya cerita, nggak punya rasa sedih, nggak punya rasa sayang, ya nggak ada sejarah kok, kosong aja. Kedua, budaya sampah. Kosong, maka dianggap sebagai objek, bisa dibuang, bisa dikorbankan, karena nggak ada sejarah. Lalu yang ketiga, budaya
Mengapa? Karena yang lain yang nggak bisa dianggap sampah, yang nggak bisa dibuang, akhirnya dianggap lawan ya. Karena dianggap musuh, saingan. Ya. Maka budaya dinding yang memisahkan. Lalu yang terakhir adalah budaya kamar gema. Ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris ya. Echo chamber ya. Artinya apa? Artinya kita cenderung mendengarkan apa yang kita sukai, yang sepaham dengan kita. Lalu yang tidak sepaham itu kita anggap musuh atau tidak nyata. Maka yang lain itu dianggap sebagai like atau dislike ya. Yang lain itu nggak konkret. Yang lain itu hanyalah jempol. Entah jempol ke atas, entah jempol ke bawah. Nah, itu. Maka kepribadian pribadi manusia diwakili oleh dua jempol tadi. Entah ke atas, entah ke bawah. Like atau dislike. Maka tidak ada pribadi konkret. Oke, lanjut slide berikutnya. Iya, itu semua dimulai dengan pengantar Bapak Paus yang mengatakan bahwa kita hidup di tengah kemunduran persaudaraan manusiawi. Mengapa mundur? Karena sempat dulu bersama itu mengalami musim semi, yaitu ketika PBB terbentuk, hak asasi manusia dideklarasikan, Uni Eropa muncul, lalu juga persekutuan regional seperti ASEAN itu juga lahir ya. Itu rasanya kok ada persaudaraan di antara negara-negara, di antara bangsa-bangsa, bahkan diakuinya hak asasi manusia. Tapi itu dulu. Sekarang kayaknya keadaan itu berbalik. Kita mengalami kemunduran. Karena apa? Sekarang kita lihat orang imigran ditolak. Di biangnya demokrasi Amerika. Orang kulit hitam diperlakukan seenaknya. Ada kemunduran. Nah, ini dipertanyakan mengapa mundur ya. Dan kemunduran ini ternyata bukan random seperti saya katakan, tapi by design, diatur supaya yang kuat lebih kuat. Maka dibentuklah 4 budaya tadi. Maka kita lihat satu persatu budaya yang menghancurkan ini. Terutama menghancurkan persaudaraan, kalau persaudaraan dihancurkan, kemanusiaan dihancurkan. Ya, budaya tanpa sejarah. Ketika orang tidak lagi menghargai sejarah, maka yang lain, itu sesama, itu nggak ada isinya, karena nggak ada masa lalu. Maka bisa dihancurkan begitu saja tanpa konsekuensi. Lupa bahwa satu orang mati, sebuah dunia ikut hancur. Sejarah ikut hancur. Maka saya kutip dari Fratelli Tutti nomor 14, 13-14, salah satu kerja ideologi adalah merampas sejarah dari kaum muda, sehingga mereka dapat diseragamkan dan dikendalikan oleh pihak yang berkuasa. Lihat, itu pekerjaan ideologi itu. Rusak sejarah atau membuat kita tidak lagi menghargai sejarah. Pengeraan karena hilangnya kenangan bersama yang menyatukan. Jadi kalau kita nggak punya kenangan bersama lagi, apa yang menyatukan kita? Kalau kita nggak punya kenangan dijajah Belanda, kalau kita nggak punya kenangan akan perjuangan bapak-bapak bangsa, pendiri bangsa kita, apa yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Nggak ada. Maka kita bisa saling berperang, saling memojokkan. Kalau saya nggak punya kenangan sebagai anggota keluarga, apa yang menyatukan saya sebagai saudara? Itu pentingnya sejarah, itu pentingnya kenangan. Maka ketika tidak ada kenangan, tidak ada empati, tidak ada kemampuan untuk menempatkan posisi. Karena kita nggak punya kenangan. Nah, itu dia. Yang menarik apa? Yang menarik adalah kenangan. Kalau nggak ada kenangan, orang yang kuat diuntungkan. Karena yang kuat kemudian bisa mengendalikan pikiran kita kemana. Karena kita nggak terikat pada kenangan. Maka pikiran kita mudah dikendalikan. Dan Bapak Paus mengatakan kenangan adalah jiwa suatu generasi manusia. Maka kalau jiwa itu dirampas, yaitu kenangan, yaitu sejarah, maka anak-anak muda nggak punya jiwa lagi. Maka bisa dikendalikan semau orang yang kuat, pihak yang kuat. Nah itu bahaya, dan itu menghancurkan. Tidak ada lagi pemikiran kritis, karena jiwanya sudah dihancurkan. Nah ini budaya tanpa sejarah. Lanjut, kita lihat slide berikutnya. Lalu budaya sampah ya. Nah, ini yang lain dianggap sebagai objek ya. Budaya sampah ini ada dalam Laudato Si ya. Ketika orang mencari yang baru, padahal usia HP baru 2 tahun udah dibuang karena ada HP yang baru ya. HP kan keluar tiap 6 bulan sekali itu.
Jadi baru 6 bulan punya HP, tiba-tiba muncul HP baru, beli HP baru, yang lama baru 6 bulan dibuang dan seterusnya. Ya. Nah ini budaya sampah. Saya kutip dari dokumen nomor 19, yang dibuang bukan hanya makanan dan barang-barang yang sudah lapuk, tapi seringkali pribadi manusia itu sendiri dibuang. Maka sekarang manusia dianggap sebagai objek. Dan budaya sampah ini membuat persaudaraan ya, karena nilai-nilai kemanusiaan diletakkan di bawah nilai guna manfaat. Itu sebabnya mengapa orang lanjut usia, bayi, orang cacat yang dinilai tak berguna itu bisa dibuang. Orang-orang jompo itu diletakkan di rumah jompo dan nggak ditengok-tengok lagi, ya kan? Orang cacat itu juga nggak diperhitungkan. Investasi untuk orang cacat itu berapa banyak sih yang udah dibuat? Coba kita lihat Indonesia, di Jakarta aja deh. Kapan di trotoar baru dibuat trotoar yang ramah untuk mereka yang tidak bisa melihat? Kapan gedung-gedung di Jakarta dibuat ramah untuk mereka yang pakai kursi roda? Itu kan belum lama ya. Nah, ini budaya ini yang didesain sehingga orang-orang yang lemah, yang dinilai nggak menguntungkan lalu tidak diterima. Maka tidak ada persaudaraan manusiawi tanpa manusiawi. Entah dia cacat, entah dia jompo, entah dia tidak dianggap tidak bernilai ekonomis, tetap kemanusiaannya dijunjung tinggi. Nah, ini persaudaraan menjunjung tinggi itu. Oke, lanjut. Lalu budaya yang ketiga yang ternyata diciptakan oleh ekonomi tata penghancuran ini adalah budaya dinding ya. Ketika yang lain dianggap sebagai musuh. Ketika orang tidak bisa dibuang begitu saja karena dia kuat, maka dia tidak dianggap sebagai objek yang bisa dibuang, tapi dianggap lawan yang harus dihancurkan ya. Maka dibangunlah tembok pertahanan. Saya kutip dari Fratelli Tutti nomor 27, kita berhadapan dengan godaan untuk membangun budaya dinding, membangun dinding hati, dinding perbatasan, untuk mencegah perjumpaan dengan budaya dan pribadi lainnya. Dan Bapak Paus mengatakan, budaya dinding ini sebenarnya insting kita untuk membela diri, insting kita untuk bertahan hidup ketika kotaku itu adalah orang yang nggak dikenal, bahkan atau suku barbar. Istilah yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang nggak sebahasa dengan aku. Maka itu artinya aku nggak ngerti ngomong jelas. Nah ini budaya dinding karena yang bukan kelompokku adalah musuhku. Nah itu. Ini untuk tata ekonomi materialistik sangat bagus. Pecah belah dan taklukan. Nah, itu kan VOC begitu. Nah, itu kan Julius Caesar begitu. Maka kita berhadapan dengan kekuatan kolonialisasi baru yang memecah antar manusia dan kemudian menarik keuntungan dari sana. Nah, ini. Maka persaudaraan sulit dibentuk kalau ada tembok. Ya. Bapak Paus mengatakan jangan bangun tembok, bangun jembatan. Ingat film The Two Popes, Dua Paus, pembicaraan Paus dengan Kardinal Bergoglio dengan Paus Benedictus itu kan bagus sekali tuh di babak-babak awal film. Oke, lanjut ke keempat berikutnya. Lalu budaya yang juga menghancurkan yang dibangun oleh sistem yang paling aktual. Dengan media sosial ya. Ketika konkret bisa saya hancurkan, diamkan dengan di Fratelli Tutti nomor 43, media digital dapat membuka pribadi manusia pada kecanduan, isolasi, dan kehilangan persentuhan dengan kenyataan secara bertahap, serta menghambat pertumbuhan relasi antar pribadi. Kita berhadapan dengan dunia maya, bukan dengan pribadi konkret. Maka Bapak Paus menekankan, media sosial tidak pernah menggantikan perjumpaan personal. Demikian juga dengan misa online, nggak bisa menggantikan sakramen ekaristi normal, nggak bisa. Nah, itu. Maka media sosial ini sebenarnya digerakkan oleh sebuah ideologi, yaitu mencari apa yang sama.
Dan ini yang disebut sebagai algoritma itu. Mungkin William lebih canggih lah menjelaskan teori ini ya. Bagaimana Google, ya Twitter, Facebook itu kan sebenarnya menghimpun kesamaan itu. Jadi yang sama ketemu yang sama lalu dimasukin iklan gitu kan. Karena mereka tidak membantu kita untuk berjumpa dengan yang berbeda. Algoritmanya itu diciptakan memang untuk itu ya. Misalnya saya pendukung Prabowo ya, William pendukung Jokowi gitu. Kalau berjumpa di media sosial nggak akan ketemu itu. Karena memang tidak diciptakan untuk perjumpaan dua kutub itu ya. Itu contohnya. Untungnya dalam dunia nyata Jokowi sama Prabowo jadi satu ya, satu kabinet. Itu seperti itu misalnya ya. Dan itu sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan media-media sosial besar itu. Kamar Gema ini. Maka tidak ada persaudaraan manusiawi tanpa dialog konkret dengan pribadi konkret. Tidak bisa digantikan dengan dunia maya perjumpaan kita. Persaudaraan kita juga tidak hanya diciptakan melalui media sosial. Maka suatu kali kita bisa main-main ke Pekanbaru, ke Riau, ke Kalimantan ya, menjumpai teman-teman peziarah kita nih. Maka saya tunggu undangannya William dan William nih. Semoga COVID segera berakhir supaya kita bisa jalan-jalan nih. Iya, itu. Jadi ini 4 budaya yang rupanya itu by design diciptakan supaya yang kuat lebih kuat, yang lemah disingkirkan. Ini maka kelihatan sekali bagaimana Bapak Paus sebenarnya dengan mengungkapkan ini sejak di awal itu menegur keras mereka yang ada di kutub konservatif. Bukannya Bapak Paus tidak setuju dengan pendapat mereka, tapi mau mengatakan, hey, kita berada di zaman yang memecah belah. Mengapa kamu masih memikirkan konservatif lawan progresif? Enggak. Kita memikirkan persatuan, persaudaraan yang lebih luas, yaitu dunia yang terlanjur dipecah-pecah. Yuk kita satukan sebagai gereja. Karena gereja adalah sakramen persatuan manusia dengan dia dan persatuan manusia. Kalau kita membaca dari sudut pandang konteks yang lebih luas tadi itu. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, sekarang kita mulai dan panggilan bersaudara. Jadi setelah melihat dunia yang terpecah belah, yang tidak random, tetapi memang by design diatur demikian, sehingga yang kuat lebih kuat, maka inilah konteks kita. Setelah kita melihat itu, lalu kita menilai apakah kita harus kehilangan harapan, karena kita dihadapkan dengan sistem ya, yang katanya raksasa, sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah betul kita ini yang individu-individu seperti itu, kekuatan-kekuatan di balik triliunan rupiah, apa yang bisa kita buat? Nah, itulah menilai. Maka di sini saya beri judul menilai panggilan bersaudara. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk bab 2 khususnya, kalau teman-teman membaca, itu seluruhnya berisi kupasan Bapak Paus tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ini yang menarik apa? Bapak Paus mengatakan apa yang kita baca dari analisis dunia saat ini hendaknya tidak dibaca dengan hati yang dingin, tidak hanya dibaca dengan otak, tapi dengan hati. Maka bagaimana Bapak Paus mengundang kita membaca dengan hati, yaitu dan masuk ke dalam kisah. Maka seolah bayangkan, dunia ini seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah itu, kisah itu kan selalu pengen supaya kita itu terlibat di dalamnya. Itu sebabnya kalau kita nonton film, kenapa kita bisa marah? Itu kok jagoannya kok dibohongin mau aja. Kenapa emosi? Karena kita terlibat di peristiwa itu. Bab 2, Bapak Paus mengatakan analisa atas keadaan dunia harus dibaca dengan hati, dengan empati. Maka diletakkanlah sebuah kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Itu tujuannya sehingga kita bisa bertanya, di tengah dunia seperti ini, aku berperan sebagai apa? Nah, dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, itu ada 3
kelompok sebenarnya. Kelompok satu adalah yang terluka, kelompok dua itu yang tidak menolong, kelompok ketiga itu yang menolong. Ya, kita lihat bagian berikutnya. Nah, yang terluka, siapa itu yang terluka? Perumpamaan dibuka dengan keadaan oleh orang yang terluka. Yang terluka itu dikatakan dia itu dirampas di tengah jalan antara kota Yeriko dan Yerusalem. Dari Yeriko ke Yerusalem, ya kan? Yang terluka adalah orang Yahudi, artinya orang pilihan Allah, orang suci, karena keturunan dari bangsa terpilih. Nah, kelompok yang terluka dipilih oleh Yesus sebagai kriteria kemanusiaan. Maka lihat, kisah dimulai dengan orang yang terluka. Seperti dokumen kita dimulai dengan dunia yang terluka. Kita pertama-tama oleh perpecahan. Nah, ini maka kita bayangkan dunia itulah orang yang terluka dalam perumpamaan itu, ya kan? Nah, inilah orang yang terluka. Maka menarik bahwa Yesus itu menjadikan orang yang terluka itu sebagai kriteria kemanusiaan. Artinya apa? Artinya kalau kamu mengaku sebagai manusia, jadi kamu itu manusia atau tidak tergantung dari apa tanggapanmu terhadap orang yang terluka. Kalau kamu mengaku manusia, maka kamu akan menanggapi sebagai manusia. Kalau kamu tidak menanggapi, jangan berani-berani kamu mengakui kamu manusia. Ini kurang lebih artinya orang yang terluka sebagai kriteria kemanusiaan. Jadi kemanusiaan tidak dinilai dari sukses, dari banyaknya teman, dari popularitas, tapi kemanusiaan dinilai dari apa yang kamu buat terhadap orang yang terluka. Nah, ini orang yang terluka, yaitu dia menjadi kriteria kemanusiaan. Dia menjadi bangku ujian kemanusiaan kita. Nah, itu yang terluka, pihak yang terluka. Sekarang kita lihat kelompok yang kedua, yang tidak menolong. Nah, ini dia. Masuk dalam kelompok ini ada 3 peran. Oh, dia nggak menolong, belum menolong, dia yang bikin sebab. Yang kedua itu imam, yang ketiga itu orang Lewi. Ini masuk dalam kategori pihak yang tidak menolong. Yang menarik apa? Yang menarik Bapak Paus itu melihat, loh, antara imam dan Lewi yang suci dengan penyamun itu masuk satu. Jadi antara penyamun sama pastor, sama koster, Lewi itu koster, itu satu kelompok. Jadi rupanya Bapak Paus melihat bahwa kekudusan imam, kekudusan koster, kekudusan seksi liturgi itu nggak akan berguna kalau tidak menolong. Buktinya apa? Diletakkan dalam satu, maka di situ ada kerjasama itu antara pihak yang mencuri atau yang memanfaatkan sistem sosial untuk kepentingannya dengan pihak yang seolah-olah mengkritik sistem sosial itu, tetapi sebenarnya bertindak munafik. Karena dia juga memanfaatkan sistem sosial yang dia kritik. Ingat, pada waktu itu Yahudi Israel dikuasai oleh pemerintah Roma, ya kan? Penyamun memanfaatkan sistem komunikasi dalam bentuk jalan raya yang berhasil dibangun oleh Roma untuk menyamun. Karena dengan jalan yang lancar, maka ekonomi juga lancar itu. Dan penyamun memanfaatkan itu untuk mencuri. Nah, imam dan Lewi itu mengkritik sistem pajak Roma. Tapi apa yang mereka buat sebenarnya sama aja ya. Kita tahu bagaimana munafiknya para imam Allah, ya kan. Mereka menyediakan pengganti uang karena untuk membeli binatang persembahan harus digunakan uang yang sah, uang yang suci, uang bait Allah. Jadi sebenarnya baik penyamun maupun imam sama-sama kelompok yang tidak menolong, atau bisa kita katakan mereka bukan manusia. Karena di hadapan batu ujian orang yang menderita, mereka nggak berbuat apa-apa. Nah, ini dia. Maka hati-hati terhadap orang yang mengaku beragama. Karena kerap kali orang yang mengaku taat beragama, seperti imam dan Lewi ini, itu merasa menyenangkan Tuhan. Dengar tuh bagi anak-anak Tuhan, bagi para cita kata saya.
Nah, jadi ini kritik yang keras sekali lagi untuk kelompok-kelompok dalam tanda kutip kelompok-kelompok konservatif yang lebih mementingkan uh, lurus tidaknya ungkapan dogma dan tata liturgi daripada ungkapan kemanusiaan. Di tengah dunia yang terpecah belah begini, mbok ya jangan mengutamakan itu gitu loh. Utamakanlah liturgi yang membebaskan, liturgi yang memberi inspirasi untuk persaudaraan dan seterusnya. Ya ini kelompok yang kedua yang tidak gagal dalam ujian kemanusiaan mereka. Lalu kelompok yang ketiga adalah ada dua tokoh di kelompok yang Bapak Paus menggarisbawahi, tindakan cinta kasih tidak pernah tindakan individualistik, tidak pernah tindakan satu pribadi, tapi selalu tindakan satu komunitas, selalu tindakan bersama. Nah, ini dia. Yang menarik apa? Yang menarik adalah orang Samaria itu kan sebenarnya orang yang dinajiskan oleh kelompok Yahudi. Karena orang Samaria itu dianggap oleh orang Yahudi menyembah berhala. Mereka menyembah Baal, tidak menyembah Yahweh. Yerusalem tapi di Betel, di di mana di Samaria. Ini maka menarik bahwa orang yang disingkirkan, orang yang tidak ikut golongan tertentu, orang Samaria nggak bisa dimasukkan dalam golongan Yahudi, mereka dibuang. Tapi orang yang nggak punya titel, orang yang nggak punya gelar, orang yang nggak bisa masuk dalam klasifikasi tertentu, justru orang yang paling bebas. Dia tidak punya, dia bebas, maka dia juga ketika melihat orang yang menderita, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Ingat, dalam Injil Lukas hanya ada 3 kali kata digerakkan oleh belas kasihan. 2 kali dipakai untuk Yesus, yaitu ketika Yesus melihat janda yang menangis karena anaknya yang tunggal meninggal. Ketika Yesus melihat orang banyak kelaparan, itu dikatakan digerakkan oleh belas kasihan. Dan kata yang ketiga dipakai untuk orang Samaria yang baik hati. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dengan kata lain, apa yang menggerakkan orang Samaria ini sama dengan apa yang menggerakkan Yesus. Ini yang menarik ya. Ketika justru orang yang dibuang adalah orang yang manusiawi. Jadi kemanusiaan muncul justru dari mereka yang dibaikan. Mereka yang nggak masuk klasifikasi kita manusia. Itu justru orang yang manusiawi itu. Nah, ini mau membongkar batasan-batasan yang kerap kali kita pakai untuk mengatakan mana sesamaku, siapa musuhku. Enggak. Ketika kita melihat kemanusiaan, tidak ada lagi tembok-tembok. Persis yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Oke, kita lanjut. Maka perumpamaan ini sudah mengantar kita untuk mengatakan bahwa persaudaraan yang sejati lahir dari kemanusiaan yang diuji ketika berhadapan dengan orang yang menderita. Nah, itu dia. Maka orang Samaria yang baik hati menunjukkan bahwa ada panggilan sejati dalam pribadi manusia, yaitu panggilan untuk mengasihi, panggilan untuk berbuat kasih. Nah, ini. Dan panggilan ini itu di satu sisi mendorong individu untuk berkembang. Yang membuat kita berkembang itu bukan prestasi. Yang membuat kita berkembang itu adalah kasih. Kasih yang mendorong kita untuk keluar dari egoisme kita, dari rasa malas, dari cari senangnya sendiri. Maka kasih itu mendorong orang pada pertumbuhan, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial. Maka kasih itu jugalah yang membuat suami istri itu menerima pihak ketiga, yaitu anak. Kasih itu juga yang membuat keluarga itu melihat orang lain luar keluarganya yang menderita. Misalnya, ketika satu keluarga naik gokar gitu kan, lalu melihat bapak gokarnya itu lama nggak dapat menumpang, maka anaknya usul kepada bapaknya, tapi kasih tip yang banyak untuk supir gokarnya, kasihan. Nah, lihat, dia melampaui relasi darah. Kasihlah yang mendorong orang melewati batas-batas individunya maupun sosialnya. Maka kasih itu menjadi motor persaudaraan kita. Lanjut. Nah,
Maka kasih itu adalah panggilan kita. Kita menjadi manusia karena kasih. Dan kasih inilah yang kemudian membuka mata kita dan hati kita untuk melihat siapakah sesamaku. Dulu sesama itu dimaknai sebagai mereka yang dekat. Orang Yahudi juga memahami itu. Sesama itu adalah saudara-saudari sebangsa mereka. Tetapi mereka kemudian mendapatkan perwahyuan lebih luas, lebih dalam. Dan itu berangkat dari kenangan. Nah, itu dia pentingnya kenangan ya. Kenangan akan perbudakan mereka di Mesir. Maka mereka bisa melampaui egoisme nasionalisme mereka ketika mereka mengenang. Dulu aku sebagai orang asing dijajah. Maka jangan sampai sekarang aku itu mengabaikan orang asing. Apalagi memperbudak mereka. Karena apa? Karena kenangan mereka akan masa lalu. Jadi kenangan itu membuat mereka melampaui egoisme nasionalismenya mereka. Orang asing wajib mereka terima dan tidak boleh mereka perbudak. Karena mereka dulu pernah jadi orang asing yang diperbudak di Mesir. Mereka dididik oleh Allah untuk tidak mengulangi hal itu. Itu orang Yahudi, sudah sejak perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Yesus menekankan lagi, buktinya dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini. Nah, ini dia. Maka cinta mendorong kita untuk menyapa mereka juga yang jauh. Mereka yang bukan dari kelompok dan golongan kita. Oke, lanjut. Itulah panggilan kita. Maka kemudian dalam menilai ini Paus juga memperlihatkan bahwa tindakan kasih, walaupun sekarang ada banyak lembaga nirbala, ya kan, Amnesty Internasional dan seterusnya, itu kalau itu dilakukan dengan kasih, maka itu bukan asosiasi. Karena asosiasi itu dibentuk oleh kontrak melalui rekan partner. Ada ideologi. Enggak, kasih bukan asosiasi. Kasih bukan ideologi. Karena pelayanan itu pelayanan melayani orang, bukan melayani konsep, tapi pelayanan adalah melayani orang. Maka pelayanan kasih bukanlah asosiasi, bukanlah organisasi. Dia melampaui organisasi itu. Organisasi hanyalah membantu ungkapan kasih itu. Maka hati-hati di sini ketika gereja berhenti pada organisasi. Itu sebabnya mengapa dalam bahasa Indonesia gereja itu status hukum gereja Katolik itu adalah Yayasan Dana Miskin Papa. Karena yang menjadi pokok dari gereja itu adalah pelayanan terutama bagi orang miskin. Itu status hukum gereja di Indonesia, yaitu sebuah lembaga untuk menolong orang miskin. Maka disebut Yayasan Dana Miskin Papa. Nah itu. Maka kasih tidak bisa dilembagakan. Lembaga adalah cara mewujudkan kasih supaya lebih supaya efektif. Tapi kasih sendiri nggak bisa diasosiasikan karena dia tidak melayani ideologi. Dia melayani sesama manusia khususnya yang menderita. Oke, lanjut bagian berikutnya. Dan persaudaraan ini didasarkan pada pengakuan kemanusiaan. Karena seperti dalam budaya sampah tadi, dunia terpecah-pecah karena manusia tidak dianggap sebagai manusia. Manusia dianggap sebagai penghasil, sebagai produk, atau bahkan sebagai komoditi. Nah, itu yang memecah belah. Kita nggak lagi punya kesatuan sebagai kesatuan manusiawi. Karena sekarang kemanusiaan sudah dihancurkan. Kita itu sebenarnya ketika menggunakan media sosial, kita itu komoditi loh. Pikiran kita itu diatur, dirancang sedemikian sehingga perhatian kita itu bisa dimonetisasi. Nah, itu kan media sosial sekarang seperti itu. Maka di medsos kita itu disebut sebagai user. Istilah user itu dipakai untuk dua hal, yaitu untuk pengguna media sosial dan untuk pengguna narkoba. Sekarang pengguna narkoba itu apa? Konsumen atau komoditi? Aktivitasnya hilang karena dia kecanduan. Dia nggak punya kesadaran karena kecanduan, maka dia dianggap sebagai komoditi. Oke, lanjut bagian berikutnya.
Nah, ini yang terakhir, persaudaraan meneruskan nilai keutamaan kasih. Jadi persaudaraan itu tidak hanya bersifat afektif, perasaan, tapi juga efektif, yaitu meneruskan nilai-nilai keutamaan. Sehingga dari generasi ke generasi, nilai kasih itu diteruskan. Dan dari kasih muncul keutamaan lainnya ya. Dari kasih muncul kesabaran, dari kasih muncul ketekunan, dari kasih muncul keadilan. Maka betul Iwan Fals di lagunya Bongkar, kalau cinta dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Maka persaudaraan itu menjadi efektif, tidak hanya afektif, tapi efektif karena dia akan beranak pinak. Dia minta untuk diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, inilah bagian terakhir. Setelah melihat adanya dunia yang terpecah belah, maka melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Bapak Paus menilai kita tidak hancur sama sekali. Karena apa? Karena panggilan kita sebagai manusia adalah panggilan untuk mencintai. Dan panggilan itu nggak bisa dihilangkan oleh sistem, oleh dosa, enggak. Karena Allah sendiri yang menanam panggilan itu dalam diri kita. Nah, itu yang terungkap dalam bab 2 dan bab 3. Ya, teman-teman, saya cukupkan pembahasan saya sampai di sini supaya kita banyak diskusinya. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Mas William.